Setelah seorang direktur divisi tata geraha Hotel Novotel Taoyuan terdiagnosis positif tanggal 29, kini 3 staf lainnya juga positif tertular tanggal 30. Direktur ini bertugas memeriksa kebersihan ruang di gedung 2 dan terkadang membantu awak kabin untuk membeli atau mengantar barang. Namun sejak tanggal 17 April, ia mulai mengalami batuk, pilek, dan gejala pernafasan lainnya dan berobat 3 kali ke klinik antara tanggal 19 hingga 26 April. Karena tidak menunjukkan pemulihan, ia baru ke rumah sakit tanggal 27 dan kini menetap di ruang UGD setelah terdiagnosis penyakit pneumonia. Menurut kesimpulan, ia telah memiliki potensi menular sejak tanggal 15 April. Saat ini ada 3 staf yang menderita demam, 2 diantaranya merupakan divisi tata geraha. 其实他在4月15号就应该进入说可传染期了。 Saat ini ada 10 pilot pesawat kargo China Airlines yang positif terdiagnosis. Sebagian besar sumbernya masih belum terlacak. Namun ada 6 diantaranya yang sempat tinggal di dalam hotel Novotel. Oleh sebab itu, CCC berspekulasi bahwa virus telah menjalar dalam lingkungan hotel menyebabkan kontaminasi internal. Seluruh staf hotel telah diwajibkan melakukan pemeriksaan. Setelah diduga muncul kontaminasi klaster pada Hotel Novotel, stasiun MRT di sekitar bandara juga segera didesinfeksi. Wali Kota Taoyuan Chen Wenchan melakukan inspeksi pada stasiun MRT bandara tanggal 30 dan menekankan bahwa penumpang yang tiba di bandara dan awak kabin yang pernah keluar negeri dilarang naik MRT. Pelanggar akan didenda maksimal 1 juta dolar Taiwan. Dokter utama merasa bahwa staf hotel karantina merupakan kalangan beresiko tinggi. Seharusnya dicatat dalam kartu askesnya agar instansi medis dapat meningkatkan kewaspadaan. Karantina ratusan pilot China Airlines memicu penyesuaian dan pembatalan jadwal penerbangan penumpang. Hingga 15 Mei, 12 rute penerbangan 2 arah ke Los Angeles, San Francisco, dan Vancouver dibatalkan. Total 24 penerbangan. Penerbangan kargo untuk saat ini tidak terpengaruh. CWB memprediksi curah hujan musim semi tahun ini cenderung minim karena intensitas angin monsun timur laut selama Februari hingga April agak kuat, sehingga uap air di kawasan selatan tidak cukup dan menyebabkan curah hujan hanya sekitar 50% dari iklim rata-rata, terutama di kawasan sentral ke utara dan mencatat rekor terendah dalam periode yang sama. Hal ini diduga berkaitan dengan faktor La Nina. CWB menekankan walau fenomena La Nina telah melemah secara signifikan, sirkulasi abnormal yang menyebabkan curah hujan minim pada musim sebelumnya mungkin bertahan hingga bulan Mei, sehingga periode curah hujan deras berkelanjutan baru akan terjadi setelah pertengahan Mei. CWB memprediksi cuaca Taiwan musim berikutnya akan cenderung panas. CWB juga memprediksi curah hujan bulan Mei cenderung minim hingga normal, sedangkan bulan Juni akan cenderung kering. Curah hujan normal baru akan terjadi pada bulan Juli. Situasi pandemi di Turki memanas, sebanyak 37.674 kasus positif dan 339 kasus tewas dilaporkan tanggal 29. Jumlah kasus per hari pada puncak pandemi bulan April bahkan mencapai 60.000 kasus, mencatat tingkat penularan tertinggi di kawasan Eropa. Presiden Turki mengumumkan lockdown negara per tanggal 29 hingga 17 Mei setelah Idul Fitri berakhir. Seiring lockdown, larangan mengonsumsi alkohol yang sebelumnya tidak pernah ada juga dikeluarkan. Penjualan minuman beralkohol dilarang selama masa lockdown. Minuman beralkohol di beberapa swalayan telah habis diborong. Warga mengecam bahwa pemerintah Turki menggunakan kesempatan ini untuk menerapkan kebijakan larangan minuman beralkohol dalam agama Islam. Saat ini hanya 22 juta warga Turki telah menerima vaksinasi. Dikritik oleh pihak luar sebagai pemicu peningkatan kasus. Untuk mencegah terputusnya pasokan vaksin, Kementerian Kesehatan Turki memutuskan untuk memperpanjang jarak antara penyuntikan vaksin dari 4 minggu menjadi 6 hingga 8 minggu dan mempercepat pembelian vaksin dari Rusia. Virus yang kini tengah menyebar di Turki adalah tipe virus mutasi Inggris yang memiliki tingkat kontaminasi lebih tinggi. Namun 5 kasus virus mutasi India juga ditemukan di Istanbul akhir-akhir ini. Kendati demikian, turnamen sepak bola Liga Eropa tahun ini akan tetap dilaksanakan di Istanbul tanggal 29 Mei.